Kita lanjutkan mutatahhiran, dan syarat bagi khatib ketika berkhutbah dari awal khutbah pertama, khutbah kedua, dan juga lanjutkan salat harus dalam keadaan bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga bersuci dari najis yang tidak dimaafkan, baik dari pakaiannya, tubuhnya, atau tempat dia berkhutbah. Mimbarnya harus bersih dari najis. Nah, tidak boleh disentuh najis itu oleh tubuhnya atau oleh pakaian khatib. Dan perlu pihak masjid untuk memastikan sebelum khatib naik ke mimbar itu, mimbarnya bersih dari najis. Karena diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena yusalli aqibal khutbah. Rasulullah itu biasanya semasa hidupnya beliau ketika sudah menyelesaikan khutbah pasti beliau sholat. Setelah khutbah beliau sholat, berarti khutbahnya dalam kondisi suci dari hadas besar, kecil, dan dari najis. Kenapa? Karena kalau tidak suci dari hadas besar, kecil, tidak boleh sholat. Kalau tubuhnya yakin atau pakaiannya yakin, yang sholat itu untuk ada adab najis yang tidak dimaafkan, tidak boleh juga dia sholat. Tidak boleh dia sholat sebagai makmum atau sebagai imam atau sholatnya sendirian. Karena Rasulullah habis khutbah beliau langsung sholat, berarti menyatakan kepada kita bahwasanya beliau ketika khutbah dalam kondisi suci. Dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis, baik di tubuhnya atau di pakaiannya atau di tempat mimbarnya yang disentuh oleh tubuhnya dan pakaiannya. Mastur al-aurah, jelas tertutup auratnya. Auratnya yang khatib tertutup. Walaupun beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan wa in qulna al-bil asa an al-khutbah laysat badalan an rak'atain, walaupun kita mengatakan pendapat yang asah yang lebih sahih bahwasanya dua khutbah itu bukan pengganti dua rakaat. Karena salat Jumat dua rakaat. Harusnya karena di waktu zuhur harusnya salat zuhur, tapi salat Jumat di hari Jumat dua rakaat. Ada ulama mengatakan dua rakaat itu, dua khutbah itu ganti dua rakaat. Pendapatnya sahih. Tapi pendapat yang lebih sahih, lebih dibenarkan bahwasanya khutbah itu bukan pengganti dua rakaat. Khutbah bukan pengganti dua rakaat. Kalau salat Jumat itu salat yang memang mustaqil. Disyariatkannya memang secara khusus, bukan dia zuhur yang dikurangi dua rakaatnya sehingga dua rakaatnya diganti menjadi dua khutbah hendak. Memang dia syariat khusus sebagai sholat Jumat, sholatnya seperti itu dua rakaat, bukan pengganti dua khutbah itu dua rakaat dari zuhur, bukan. Memang sholat sendiri yang disyariatkan di hari Jumat. Walaupun kita mengatakan, kata Imam Nawawi, walaupun andaikan kita mengatakan pendapat yang paling sahih bahwasanya dua khutbah itu bukan pengganti dua rakaat, yang jelas Nabi Agung Muhammad habis khutbah beliau sholat, berarti dalam kondisi suci dari hadas besar, kecil, najis. Begitu juga dalam kondisi masturul aurat, auratnya sudah tertutup, yang diwajibkan untuk ditutupi. Kenapa? Karena langsung sholat, berarti sudah siap menutup auratnya, siap dan sudah siap melaksanakan sholat karena sudah menutupi aurat. Karena termasuk syarat sholat itu, sebelum kita sholat harus kita pastikan aurat kita sudah tertutup dengan pakaian yang dibolehkan secara syariat. Kalau khatib pakaiannya rapi, putih, sorban dengan imamah, jubah, itu jauh lebih sempurna. Karena kita diminta oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk di hari Jumat berpakaian putih. Karena warna yang termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Nabi Muhammad ketika di hari Jumat kita berpakaian putih, ketika kita mengkafani mayit kita pakaikan kepada mayit pakaian yang warna putih, kapan putih.